Hai semua, kembali lagi di tutorial to-do list dengan Blazor. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita, di mana kali ini kita akan mungkin menambahkan validasi teman-teman untuk to-do list kita. Kenapa? Karena kalau misalkan kita lihat di to-do kita sekarang, kita bisa nambahin to-do baru, ya kan? Tapi ketika kita masukin to-do yang kosong, nah teman-teman perhatiin, dia ikut ke include teman-teman. Nah kita mau menghandle ini. Dan nantinya kita juga mau nambahin semacam error message ketika kita menambahkan to do yang kosong. Nah, jadi bagaimana caranya? Ini saya close dulu. Nah, di Blazor sendiri kita bisa nambahin validasi. Pertama, ini step by stepnya. Pertama, kita harus ke model to-do-nya di sini. Lalu kita akan nambahin sebuah annotation, itu adalah required teman-teman. Nah, required ini dia ada di library, itu adalah component.data annotation. Biasanya ini itu belum terinstall sih, setahu saya ya, tapi teman-teman bisa ngelakuin itu dengan cara klik kanan lalu pilih manage Nuget package. Tapi ini udah install ya, saya agak lupa ingat. Dia di sini, oh di sini udah sih kelihatannya ya. Di sini dia udah. Tapi kalau misalkan belum, nanti bisa searching aja namanya data annotation. Ini deh. Nah dia. Sistem komponen model data annotation atau yang bawah nih. Tapi yang ini udah deprecated sih. Jadi harus yang atas. Oke, jadi kita kasih required. Nah, required ini punya beberapa parameter teman-teman ya. Tapi kita akan fokus ke error message-nya. Khususnya error message. Nah, error message ini itu kita mau pesan error apa sih yang nanti kita berikan ketika to-do-nya kosong. Di sini kita mungkin kita kasih to-do harus diisi atau to-do tidak boleh kosong misalkan, atau to-do harus diisi, itu juga boleh, harus diisi seperti ini. Kalau by default nanti dia akan gini, text habis itu is required gitu. Jadi by default tuh dia error message-nya adalah nama propertinya habis itu ditambahin is required kayak gitu. Nah, setelah kita nambahin annotation di model kita akan ke .razor.cs, ke code behind di sini. Nah, sekarang kan kita kan terima ininya adalah string ya, dimana kita bind di sini. Oke, nah kita akan ngebikin variabel yang tipe datanya adalah to do. Ini namanya input to do. Ini input ke sini new to do. Simpan to do kosongnya. Nah, nanti kita akan mulai ngelakuin inputnya dengan si input to do ini. Tapi sebelum itu kita harus ke Razor filenya, dimana kita akan mengganti form ini teman-teman dengan namanya adalah edit form. Nah, jadi apa sih edit form ini? Nah, jadi di Blazor dia tuh punya semacam beberapa tag spesial. Jadi kayak special tag dari si Blazor. Nah, ini kan udah kita ganti edit form nih. Nah, ini pun kita harus ganti jadi input ya. Input text. Nah, input text seperti ini teman-teman. Ini kelihatannya harus gini. Input text. Iya, tapi nggak harus deh, input text ini nggak harus. Tapi ini salah satu teks spesial yang ada di Blazor. Jadi aku misalnya kita input dan input date, input checkbox dan segala macam. Dan ini adalah teks spesial di Blazor. Tapi sebenarnya dia sama tag ini juga gitu. Nah, edit form ini punya juga beberapa atribut yang harus kita isi. Pertama adalah model. Nah, model ini itu yang akan kita rujuk ke input to do. Ini dia, input to do. Oke. Nah, nantinya di sini input to do itu adalah yang ini ya teman-teman ya. Input to do. Tulisnya kita ada on submit, on valid submit. Nah, ini kita
tuju ke metode kita add to do. Add to do, dimana add to do ini adalah yang ini ya, metodenya on add to do, on add to do, on add to do. Setelah itu kita akan ngebind input to do dot text ya teman-teman ya. Jadi input to do dot text, input to do ini input to do apa inputan, input to do dot textnya harus ada text, input to do text seperti ini teman-teman. Oke. Nah setelah itu oke, mungkin sebentar dulu ya teman-teman ya, sebentar ya. Oke, kita lanjut lagi. Sorry tadi lagi azan zuhur, jadi kita agak sedikit berhenti sebentar. Oke, kita sudah nambahin edit model ini. Kita juga bikin on valid submitnya ke on add to do, yaitu di sini untuk ini. Oke. Nah, kita kan bind ini ke input to do text ya, itu yang ini variabel dengan tipe data to do, input to do. Nah, lalu kita mau nampilin nih validasinya. Gimana caranya? Nah, pertama mesti ngasih tag adalah data annotation validator. Jadi dengan tag ini kita tahu bahwa di sini perhatiin add data annotation validation support to an edit context. Jadi karena kita di model kita itu kita udah nambahin data annotation itu required, jadi kita perlu untuk nambahin data annotation validator tag ini di dalam edit form ini ya, di dalam sini. Nah, sekarang kita juga bisa nambahin validation message-nya. Jadi ada dua cara dimana kita mau nambahin validation message-nya. Pertama, kita menampilkan semua validation message. Jadi misalkan kita kan misalkan di sini ini kan ada to-do ya, ada teks doang. Nah, misalkan ada description. Jadi nantinya errornya adalah teksnya harus diisi, description harus diisi. Nah, seperti itu. Nah, gimana caranya? Pertama adalah validation. Jadi ada teks namanya validation summary. Nah, di sini kan ada validation message sama validation summary. Nah, kita akan lihat dulu yang validation summary ya. Nah, kalau teman-teman lihat, teman-teman hover displays a list of validation messages from cascade edit context. Jadi, nantinya validation summary akan menampilkan semua error message untuk model input to do. Jadi teman-teman, input to do. Karena ini hanya teks, jadi hanya teks saja yang ditampilkan. Kalau misalnya ada banyak, berarti nanti ada banyak. Nah, kalau misalkan sekarang coba kita jalanin, apakah bisa? Sekalian saya ngetes juga ya, bisa apa enggak? Apakah akan muncul ketika error? Jadi ketika kita nggak masukin apa-apa? Oke. Jadi ini jadi agak kedorong ya. Ya nggak apa-apa. Coba kita enter. Nah, dia masih bisa kita ketik tambah pun dia masih bisa. Kelihatannya harus nambahin ini harus diganti kali kelihatannya. Ini sih. Oh ya. Ini karena kita masih pakai submit button ini, lupa saya. Jadi kalau ini kita harus kita komen. Jadi yang ini harus kita komen teman-teman. Oke. Coba jalan lagi. Kita bisa sekarang. Karena kita tadi masih menjuru ke si buttonnya. Coba sekarang. Bisa gak? Nah, muncul kan teman-teman sekarang kan? Ya kan? Sekarang validasi muncul loh. To do harus diisi. Ya, on kita tambah pun juga bisa. Kita harus kita tambahin salah satu to do, misalkan tes, enter. Nah, dia ketambah, tapi ini nggak muncul karena di bagian codingan kita masih gunain inputan to do. Jadi harusnya ini adalah input to do, bukan inputan to do yang bawah, tapi input to do. Jadi kita bisa ganti dengan cara input to do text. Ini juga text. Gitu. Sekarang mau kita jalanin. Coba enter, muncul validasi, kita coba masukin, testing, enter. Nah, sekarang dia sudah bisa teman-teman. Berarti kita sudah berhasil menambahkan validasi untuk si to do kita. Nah, itu tadi yang pertama ya, dimana kita menggunakan validation summary. Nah, misalkan kita mau validasinya adalah muncul di bawah nih teman-teman, di sini nih, di bawah sini. Oh ya, by the way, agar kita bikin ini bisa nggak ya ini? Kita bisa deh. Jadi enggak bisa sih katanya. Mungkin ini dikasih kelas kali ya.
bisa nggak sih ya, kelas Pro J3 harusnya bisa sih. Coba ini maksudnya biar buttonnya nggak ke bawah gini sih, coba kita tes aja. Oh kan bisa kan, dia jadi buttonnya di kanan, coba kita enter. Nah sekarang validasi juga tetap muncul. Nah itu kan tadi ketika kita menggunakan validation summary, dimana kita akan menampilkan seluruh validasi yang ada di model input to do itu to do. Nah misalkan kita mau nih validasinya di bawah si inputannya, gimana caranya? Ini bisa kita komen, kita lakukan seperti ini, validation message ini, kita punya for, di sini ada anonymous method ya, lalu input to do dot text seperti ini. Misalnya coba kita save, kita refresh, ini misalkan kita masukin input yang salah, kita kosongin, enter. Nah sekarang dia validasinya muncul di bawah teman-teman, jadi nggak di atas lagi gitu. Jadi kita sudah berhasil menambahkan validasinya teman-teman ya, validasi berhasil. Oke, bisa kita kosongin. Nah validasi lagi bisa muncul validasi gitu teman-teman. Oke, jadi itu dia, sudah berhasil menambahkan validasi untuk tulis kita. Teman-teman boleh gunain validation summary ataupun validation message, tapi untuk video kali ini mungkin saya bakal ngasih validation summary aja karena dia di atas gitu. Oke, oh ini harus di refresh. Nah jadi itu dia tadi apa namanya, validasi kita. Dan kalau teman-teman pengen belajar lebih dalam lagi, teman bisa ke ASP.NET Core belajar form validation. Di sini dia akan ngasih tahu mengenai penggunaan validasi yang lebih dalam lagi. Nanti kan di sini kita gunakan input checkbox dan segala macam. Ini kan jadi contohnya kan validation message for, ya kan, itu ada di validasi di belajarnya. Oke, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.